Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat. Jumpa lagi di channel kami, channel SSNet Bongas Media. Baiklah, di sore hari ini kita akan berbagi pengalaman atau berbagi apa ya? Berbagi pengalaman tentang WiFi. Kita akan menjelaskan sistem pemakaian OLT. Nah, OLT. Terkhusus bagi yang baru mau migrasi, yang awalnya pakai konverter. Terkhusus itu aja sih. Iya, beralih ke OLT kan gitu. Iya. Kayak kami ini nih, awalnya kan pakai konverter. Sekarang kita walaupun nggak langsung semua ke OLT, kami secara berangsur ya, bertahap gitu. Nggak langsung semua titik diganti OLT. Iya. Karena kendala dari modal. Iya. Nah, kalau kita baru migrasi dari konverter ke OLT, kita langsung beli router yang WiFi, yang ada antenanya bisa nyebarin WiFi. Apa router yang non WiFi. Gini, kalau ini udah pasti. Kalau kita beli OLT ini udah pasti. Jadi konverter dicabut, Ganti sama ini. diganti sama ini. Salah satunya ini dua ini, atau gini, atau tanpa ini langsung iPhone ini. Nah, itu pertanyaannya kayak gitu. Ini beli yang non WiFi apa WiFi? Ini pengalaman kami. Nah, jawabannya kita akan jelaskan di kesempatan kali ini. Tapi sebelum ke jawabannya, kami kita subscribe, like, komen di video kami biar tambah semangat bikin sharing pengalaman-pengalaman. Iya. Ya. Oke, udah subscribe, kita lanjut. Nah, menurut hemat kami, karena kita di klien kan sudah terpasang router-router, ya. Iya. Konverter, router pasti ada yang, kalau voucheran kami setiap titik pasang dua Dua router. Kalau untuk voucheran yang terkenal tahu sendirilah. ada dua yang kami pakai, itu yang lumayan kuat bisa dikeroyok. Itu yang pertama Huawei 5H5 kalau nggak salah namanya. Yang kedua ZTE V3 ya, itu dari tahun 2018 sampai ada yang tahun 2017 bahkan sampai ke 2022. Yang penting V3 versi 3 F609 V3 itu yang ZTE, itu pasti udah terpasang. Nah, kalau yang di klien rumahan kita pakai dua TP-Link. TP-Link. Iya. Satu lagi ada lagi pakai Bolt ya, TP-Link Bolt itu kami disupport dari ISP pakai Bolt, tapi sebelumnya kami pakai TP-Link. Jadi sekarang berbarengan antara TP-Link dan Bolt. Nah, kan sudah terpasang tuh di klien, udah ada router-router yang pakai WiFi. Nah, agar tidak terlalu boros biaya. Iya. Nah, kita ini kesampingkan dulu. Kita jangan beli ini kalau baru migrasi dari konverter ke OLT. Kita belinya ini buat estafetnya. Ini bahkan bisa tambah klien lagi. Ini buat estafet. Ini masuk satu, keluar bisa banyak. Ini di setiap titik ini non WiFi, nggak ada WiFi-nya. Kami belinya yang murah. Saya belinya murah. Ini kenapa murah? Ada yang kan yang gigabit itu port LAN-nya cuma satu. Sedangkan kami setiap klien yang router voucheran titiknya selalu Lebih dari satu. Iya, lebih dari satu. Bahkan kita kasih dari satu titik, kita kasih cabang yang lain. Iya. Tetap pusat pembelian vouchernya ke situ. Jadi dikasih sinyal doang. Iya, yang gitu. lain-lain tuh dikasih sinyal. Tapi yang utamanya tuh dikasih lebih dari satu. Ini dua, kami butuhnya dua. Yang percuma kami pakai gigabit, tapi ininya cuma satu. Walaupun bisa bisa estafet lagi di satu tempat itu.
kami butuhnya 2, akhirnya beli ini cuma belum gigabit, ini 100 Mbps ini ya LAN-nya ini, makanya murah. Kalau yang gigabit kan hampir 200.000. Nah, hemat kami ya beli ini kayak gini, udah terpasang nih sebagian, sisa 2. Iya. Nggak tahu di dalam masih ada kayaknya. Ini kalau pakai adaptor ini kalau nggak salah 80.000, kalau tanpa adaptor ini 68.000. Ini belinya kayak gini. Jadi masuk EPON. Oh iya, kami kasih tahu dulu, kami baru migrasinya ke OLT EPON ya. Nggak mungkin RT RW-net pakai GPON. Kecuali udah besar mungkin, kan baru cek-cek. Nah, ini EPON, ini juga EPON, tapi lebih hemat kita pakai ini dulu. Jadi kita cuma ganti 2 doang. Ini untuk estafet biar bisa sharing ke yang lain. Nah, masuk ke sini kita pakai part core masuk ke EPON. Baru ini ke router voucheran. Udah transit lah, EPON tuh namanya, lanjut lagi di ini ke klien lagi. Jadi kita nggak ngeganti router, modal ini aja 2 Iya. gitu. Jadi router yang sebelumnya masih bisa digunakan gitu. Bisa digunakan. Jadi hemat, Jadi hemat. nggak terlalu mahal. Kita migrasi kan kalau misalkan dan kami nih ada ini lagi. Kan ada orang sampai jual, kalau habis migrasi kan sampai jual konverter, Iya. jual semuanya alat-alatnya. Kalau kami enggak. Jadi kalau ada yang mau pasang, ini pasang, belinya jadi kami ini terus. Ini pasang, yang konverter tarik Ke buat ujung. pemasangan lagi. Iya. Buat pemasangan lagi. Topologinya emang harus benar-benar dipikirin. Topologi perpaduan antara OLT dan konverter. Jadi gimana caranya konverter yang udah ada jangan sampai kejual lagi, karena kalau dijual harga saya kan turun. Iya, harganya. Makanya kita udahlah jagalah, Manfaatin aja manfaatin. dulu gitu. Ini dipasang yang OLT jalur dikit-dikit, yang konverter kita tarik ke pemasangan baru terus, tapi yang OLT ini mulai jalur terdekat kita ganti dikit-dikit. Bahkan ini Kak, kita baru pindah ke OLT ini baru berapa klien? Seminggu baru dua klien. Baru 2 klien. Iya, baru Iya. 2. Makanya ya dikit-dikit kan konverter tuh banyak ketarik tuh, kan kita pasang lagi ke tempat baru. Ini kepasang, jadi kita cuma belanja ini aja. Enggak harus ngejual konverter, jangan sampai dijual, sayang. Paling setengah harga itu Iya. juga paling, kalau lama ngejualnya. Kalau laku juga, kan orang kurang percaya kalau barang kayak ginian beli second gitu. Kalau kami kan sistemnya begini ya, di voucheran itu tidak hanya satu titik. Dari titik sini terus ada tetangga yang nggak kejangkau dari yang jualan voucher itu, mau sinyal kita kasih gitu, kita tarik kabel ke rumahnya, kita kasih alat di situ. Jadi kita yang namanya konverter itu bisa digunakan di situ, di ujung ya, di paling ujung. Iya. Iya. Konverter tuh bisa nyambung. Mm-mm. Pokoknya perpaduan antara OLT dan konverter. Iya. Kita gimana caranya pinter-pinter ngatur strategi topologi. Kadang-kadang kan di kami yang jualan vouchernya mah cuma 1 orang, tapi yang ini ada sampai 5 tarikan kita yang dari kabel ya. Iya. 5, ada yang 3, ada yang 2 gitu. Iya. Jadi tetangganya yang nggak kejangkau ke rumahnya, ya kita fasilitasi gitu untuk memperluas penjualan voucher itu. Jadi kami nggak pakai router yang mahal, Enggak, biasa aja. Yang router ya tadi yang paling dibanggakan sama orang-orang, Iya. ZTE V3 Huawei 5H5. Nah itu mendingan kita perbanyak router Mm-mm. daripada beli router mahal 1 terus nggak bisa ngejangkau banyak orang. Mendingan beli yang murah, perbanyak aja titik. Iya. Jadi stabil terus gitu. Nanti kami juga perlihatkan, kami baru migrasi ke OLT. Jadi konverter masih dipakai, Iya. OLT juga jalan. Itu di klien juga gitu. Masih ada yang konverter masih juga. Router-router juga Nah, belum ada yang dipupul ya, masih bisa Iya. digunakan semua juga router. masih juga. itu aja gitu. Digunakan semua. Ya, Gitu. jadi rada hemat migrasinya, jangan sekaligus. Kecuali yang punya modal. Kita mah Iya. ya hemat-hemat lah gitu. Emang juga usaha kecil-kecilan. Itu sih sharing kita tentang baru migrasi ke OLT. Apalagi kalau kayak gini kita kan, saya sih belum tahu ini reviewnya kayak gimana nanti kualitasnya.
kami nggak tahu, ya mudah-mudahan ini bagus juga. Tapi rata-rata yang voucheran rekomendasiin dua tadi, ZTE V3 sama apa namanya Huawei 5H5. Kalau rumahan saya ininya disaraninya sama ISP pakai TP-Link. Ini bukan endorse, tapi kalau TP-Link mau ini endorse, wah mana subscribernya aja nggak ada endorse katanya. Tapi nggak apa-apa kalau TP-Link, saya ini rumahan pakai TP-Link Iya. sama Bolt. Bolt. Ya, itu saja. Ini tambahan. Udah. Nah, cukup itu aja mungkin sharingnya kami yang baru migrasi dari apa namanya konverter ke OLT. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya gitu kuncinya, biar hemat kayak gini aja. Iya. Jangan lupa sekali lagi share, komen, like video kami, subscribe. Itu saja akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus. Salam SSNet.